Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 967. Bukankah kamu pemakan yang baik, Xiao Lei? Apa yang terjadi padanya? Gu Qingzong turun ke bawah dan melihat Huo Lei terbaring lemas di sofa di aula. Dia langsung bertanya dengan cemas. Qi Yuan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Gu Qingzong, dan dia bahkan meragukan Gu Qingzong. Tanpa berkata apa-apa, dia menatap Seng Lingyun dan Zuli, memberi isyarat kepada mereka untuk berbicara. Seng Lingyun tidak punya pilihan selain melangkah maju dan berkata, "Hari ini, ketika Huo Lei, Juli, dan aku sedang mendiskusikan sesuatu di ruangan itu, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba masuk, mengangkat tangannya dan menamparkan Huo Lei, dan menamparkan aku dan Juli juga. Huo Lei menjadi lumpuh, dan Juli serta aku menderita gegar otak." "Apa?" Gu Qingzong berteriak langsung. Tentu saja dia tahu semua ini dan hanya berpura-pura terkejut. "Baiklah. Apakah kamu sudah menelepon polisi?" Seng Lingyun menggelengkan kepalanya. "Kami sibuk dengan perawatan dan tidak repot-repot menelepon polisi. Sekarang Huo Lei seperti ini, dan kami tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Kirim dia kembali. Terserah kalian untuk memutuskan." Gu Qingzong hampir mati lemas. Dialah yang sengaja memasang jebakan itu. Tapi sekarang, kenapa bola itu malah ditendang balik kepadanya? Sangat tidak bahagia melihat Qi Yuan, di mana Ji Fei. Biarkan dia menyelesaikannya. "Suami kita belum kembali. Bagaimana kamu ingin dia menyelesaikan masalahnya?" "Ji Fei, dia..." Gu Qingzong hendak mengatakan bahwa Ji Fei sudah kembali, tetapi dia menelan kembali kata-katanya di tengah jalan. Jika dia mengatakan ini, itu berarti dia telah memperhatikan Ji Fei. Qi Yuan sudah mengangkat alisnya dan menatap Gu Qingzong, menunggunya mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya Gu Qingzong tidak mengatakan apa-apa. "Apakah kamu sudah memberitahu Ji Fei?" Gu Qingzong masih tidak mau menyerah. Ini adalah rencananya yang sempurna. Selama kedua wanita itu mengendalikan Ji Fei, dia akan dapat menggunakan segala cara yang mungkin untuk membunuh Ji Fei. "Aku tidak bisa menerima Huo Lei sekarang, kalau tidak rencanaku akan gagal. Jadi dia masih mengerjakannya. Suami kita sibuk dengan urusan kakak iparku. Kalau bukan karena menyelamatkan Huo Lei yang diculik terakhir kali, kakak iparku tidak akan diculik. Dengan cara ini, kamu sudah berutang budi pada suami kita." Qi Yuan tidak sopan sama sekali. Wajah Gu Qingzong memucat. "Apa maksudmu? Bukankah Ji Fei seharusnya menyelamatkan Huo Lei?" "Alasan?" Qi Yuan bertanya langsung. "Dia..." Gu Qingzong tidak bisa memberikan alasan, dan pihak lain tidak punya kewajiban. "Aku sudah menyerahkan orang itu kepadamu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau padanya. Aku tidak peduli." Setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Gu Qingzong sekarang lebih tertekan daripada jika dia makan kotoran. Dia menembak kakinya sendiri dan dia dalam masalah sekarang. "Anda bertanggung jawab atas masalah ini, Anda harus." "Kalau begitu, bolehkah saya bertanya bagaimana grup Chen Fei Anda bertanggung jawab atas urusan saudara ipar saya, Li Ruoxi?" Qi Yuan bertanya balik dengan marah. Gu Qingzong benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Qi Yuan berbalik dan pergi. Meskipun Juli khawatir tentang Huo Lei, dia tetap mengikuti Qi Yuan. Seng Lingyun mengangguk meminta maaf, lalu berbalik dan pergi. Gu Qingzong merasa napasnya sedikit tidak teratur, dan bahkan ada perasaan marah yang membara di dadanya. Ini sungguh membuat frustrasi, ada sedikit kekejaman di matanya, dan dia bahkan ingin bunuh Huo Lei secara langsung. Namun, ngomong-ngomong, Gu Qingzong, meskipun Huo Lei sudah menjadi sayuran, dia tidak akan mati. Aku juga merekam situasi saat dia dikirim ke sini. Jika ada masalah di masa mendatang,
Kami punya video dan saksi. Qi Yuan tiba-tiba berbalik dan berteriak keras. Batuk, batuk, batuk. Gu Qingzong batuk 2 kali dan menutupi dadanya untuk mencegah dirinya muntah. Dia benar-benar depresi, dia benar-benar tertipu. Melihat punggung Qi Yuan, Gu Qingzong memancarkan aura pembunuh yang kuat untuk pertama kalinya, dan Qi Yuan cukup sensitif untuk menyadarinya. Dia sengaja mengambil 2 langkah lambat untuk melindungi Zuli dan Seng Lingyun. Gu Qingzong tidak mengambil tindakan pada akhirnya. Qi Yuan masuk ke mobil dengan keringat di dahinya. Aura pembunuh Gu Qingzong tadi sangat kuat, dan bahkan bagi orang-orang seperti mereka, sangat sulit untuk menolaknya. Kalau saja dia tidak menangkisnya untuk kedua wanita itu, kemungkinan besar kedua wanita itu akan terluka secara langsung oleh aura pembunuh itu. Qi Yuan sangat gembira. Gu Qingzong adalah agen rahasia di samping Huo Lei. Tampaknya kecurigaan dan penilaian Ji Fei benar. Qi Yuan kembali ke villa dan ingin memberitahu Ji Fei. Namun, saat dia kembali, Ji Fei sudah tertidur dan dia hanya bisa menahannya. Xikang, ini adalah kota di barat laut Longguo. Ribuan tahun yang lalu, ini adalah tempat tinggal orang nomaden. Seiring dengan perkembangan kota dan ekonomi, tidak ada jejak sejarah di sini. Anda tidak dapat lagi melihat pemandangan kuda perang yang berlari kencang di padang rumput. Yang ada hanyalah gedung-gedung tinggi dan kota-kota yang ramai. Ruang pertemuan aliansi seni bela diri Xikang tampak suram dan bahkan dipenuhi asap. Mereka awalnya adalah sekelompok seniman bela diri, tetapi sekarang mereka sudah mulai merokok. Mereka juga tidak ingin mulai merokok, tetapi kenyataan membuat mereka sangat khawatir, dan akhirnya mereka tidak punya pilihan selain mulai merokok. Duduk di kursi utama di tengah adalah seorang pria kekar berusia 60-an. Meskipun dia sudah tua dan bahkan rambut dan janggutnya sedikit beruban, matanya yang seperti harimau berkilauan dengan cemerlang dan pupil matanya yang hitam dipenuhi dengan keagungan yang dalam. Dia adalah He Fei Jiang, pemimpin aliansi seni bela diri Xikang. Matanya mengamati wajah 7 atau 8 orang di ruangan itu, dan akhirnya, "Wah," dia membanting tangannya ke meja, "apa kau sudah memikirkan solusinya?" Beberapa orang di tempat kejadian menggigil, dengan ekspresi terkejut dan gugup di wajah mereka. Namun, tidak seorang pun berbicara. Sebaliknya, mereka semua merokok dengan keras, mengembuskan asap tebal, berusaha menutupi wajah mereka, seolah-olah mereka takut bertemu mata dengan He Fei Jiang. Ini membuat He Fei Jiang merasa seperti paru-parunya akan meledak. "Pengecut! Apakah kalian pengecut?" berteriak dengan marah, wajahnya penuh kemarahan. Beberapa orang masih tidak berbicara. Baru hari ini, 3 orang murid dari aliansi bela diri mereka yang sedang pergi berbisnis. Semuanya kembali dengan salah satu tangan kirinya terpotong, dan membawa sepucuk surat yang ditulis dengan darah dan hanya bertuliskan satu kata, "bunuh". Tanda tangannya terdiri dari 3 kata, "hantu naga". Tidak seorang pun tahu nama Dragon Phantom sebelumnya, tetapi sekarang semua orang mengetahuinya. Karena dalam waktu hanya lebih dari 10 hari, dia membasmi aliansi seni bela diri di Pingsan, Tianjiang dan Yangyi satu demi satu, dan dia melakukannya dengan pedang yang sangat ganas. Aliansi bela diri sedang panik akhir-akhir ini dengan berbagai laporan tentang hantu naga. Bahkan markas besar aliansi bela diri sedikit gelisah, tetapi tidak ada tindakan yang diambil. Baru hari ini, Long Meiying datang ke Xikang dan mengeluarkan pernyataan perang. Hal ini membuat He Fei Jiang dan yang lainnya sangat takut, dan mereka bahkan ingin melarikan diri karena takut. Dia memiliki keterampilan bela diri tertinggi di antara semuanya, dan jika dia tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa? Lagi pula,
Aliansi-aliansi bela diri yang hancur itu telah membuktikan bahwa memiliki lebih banyak orang tidaklah berguna. Sekarang pertarungan satu lawan satu atau kelompok tidak berhasil. Apa yang harus saya lakukan? Maka tak seorang pun berbicara, dan semuanya menjawab dengan diam. Sampah, kalian semua tukang omong kosong. He Fei Jiang tidak dapat menahan diri untuk berteriak marah. Beberapa orang tetap diam. Bukankah kamu seorang yang rakus? Suara menakutkan seorang laki-laki terdengar di dalam rumah. Bab 968 Tong Tiambo. He Fei Jiang adalah orang yang tidak berguna. Kalimat ini membuat suasana di ruangan yang sudah sangat menyedihkan menjadi semakin menyedihkan. Terutama mereka yang selama ini diam, hampir menjadi gila saat ini. He Fei Jiang saja sudah rakus, apa yang lebih parah dari mereka? Teng, seorang pemuda berusia akhir 30-an berdiri dan bertanya, siapa gerangan yang mengatakan pemimpin kita tidak berguna? Orang yang berbicara adalah keponakan He Fei Jiang, He Tao. Meskipun orang lain tidak mengatakan apa-apa, mata mereka menunjukkan kemarahan yang sama dan mereka semua menunggu untuk marah. Mereka dapat dipermalukan dan dimarahi oleh He Fei Jiang, tetapi mereka tidak dapat dimarahi oleh orang lain. Bagaimanapun juga, mereka adalah anggota aliansi seni bela diri. Wah, tiba-tiba, suara mulut yang renyah terdengar di dalam ruangan. Engah, He Tao memuntahkan seteguk darah, dan dua giginya terjatuh ke tanah bercampur darah. Namun dia sangat menyedihkan. Apakah kamu tidak melihat siapa yang memukulnya? Sambil menutupi separuh wajahnya yang berdarah, dia melihat ke sekelilingnya. Siapa yang memukulku? Wah, suara mulut renyah terdengar lagi. Batuk, batuk, batuk. He Tao mengeluarkan serangkaian suara batuk. Hantu naga. He Fei Jiang tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak. Menabrak. Beberapa orang yang tersisa berdiri serempak dan bergerak menuju He Fei Jiang. He Tao ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dihubungi oleh pihak lain dan ditampar dua kali tanpa melihat siapapun. Sebagai seorang master di tahap awal energi gelap, ini adalah penghinaan yang sangat besar, dan juga keberadaan yang menakutkan. Dia begitu takut hingga dia tidak berani berbicara dan juga bergerak ke arah He Fei Jiang. Karena jika itu adalah Dragon Phantom, nyawanya akan hilang. Haha, kau benar-benar tidak berguna. Kau sebenarnya takut pada hantu naga. Tawa pria itu terdengar lagi. Mohon pencerahannya, Tuan. He Fei Jiang sudah bangun. Jika pihak lain adalah Long Meiying, dia mungkin akan langsung membunuh mereka. Bagaimana mungkin itu hanya sebuah pelajaran? Akhirnya seseorang punya otak. Ketika suara itu diucapkan, seorang pria berjubah putih dengan pipi seputih tengkorak duduk di kursi tempat He Fei Jiang baru saja duduk. Mata tajam, mereka seperti dua permata hitam berkilau yang tampaknya dapat membakarnya kapan saja. He Fei Jiang melihat bahwa dia tidak mengenali orang itu, tetapi dia duduk di sana dengan tenang, seperti dewa yang acuh tak acuh yang perlahan memancarkan auranya. Dia tidak berani ragu sama sekali, dan buru-buru melangkah maju, membungkuk dan memberi hormat. Tuan, siapa namamu? Orang-orang dari markas besar aliansi seni bela diri terus memutarnya dalam pikirannya, tetapi orang ini bukan salah satu dari mereka. Jadi dia menjadi semakin ingin tahu dan hormat. Jangan pikirkan itu, aku bukan dari aliansi seni bela dirimu. He Fei Jiang mendengar ini dan menjadi lebih sopan. Halo, Tuan. Untung saja aku bukan dari aliansi bela diri. Kalau aku dari aliansi bela diri, aku pasti malu sekali karena tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini. Lelaki berbaju putih itu langsung mencibir. Wajah tua He Fei Jiang memerah, dan dia mengangguk berulang kali. Mendengus, jika kau memang kuat, pergilah bunuh hantu naga dan biarkan aku melihatnya.
He Tao sengaja bertindak tidak yakin, mencoba memprovokasi lelaki tua itu. Oh, orang tua berpakaian putih itu mencibir. Anak kecil, kalau aku tahu kau akan berkata begitu, aku pasti sudah menamparmu sampai mati dengan tamparan pertama. Sambil berbicara dia berdiri. He Feijiang sangat ketakutan sehingga dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tuan, mohon berbelas kasih. Anak ini tidak tahu apa-apa. Dia berbalik menatap He Tao dan melotot padanya. Jangan bicara omong kosong. He Tao berperilaku sangat baik dan berhenti berbicara. Tetapi wajahnya masih menunjukkan ekspresi ketidakpuasan dan kebencian. Seolah-olah dia tidak mempercayai orang tua itu. He Feijiang tidak pernah berhenti memikirkan siapa orang lain itu. Apa identitas Anda? Tiba-tiba matanya berbinar, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, Tuan, mungkinkah Anda adalah seniorku, ular putih Langjun, orang paling aneh di barat laut? Ketika orang-orang di belakangnya mendengar nama itu, mereka pun terjatuh, berdebar. Dua orang langsung terduduk di tanah, menatap lelaki tua berpakaian putih itu dengan ketakutan dan ketidakpercayaan di mata mereka, serta ekspresi tanya dan verifikasi. Hahaha, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian tahun, masih ada orang yang mengenalku, pangeran ular putih paling aneh di barat laut. Akui saja, berdebar, He Feijiang langsung berlutut di tanah. He Feijiang bersujud pada senior. He Tao sudah mulai bersujud dengan keras, dia tidak ingin kehilangan nyawanya. Pangeran ular putih, orang paling aneh di Cina Barat Laut, adalah orang yang terkenal dan menggemparkan Cina Barat Laut 30 tahun lalu. Berpakaian putih, memegang seruling, dan dikelilingi oleh ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya, ia adalah versi nyata dari Ouyang Feng, sang racun dari barat. Dia datang ke Northwest pada usia 20 tahun dan menjadi terkenal pada usia 30 tahun. Sejak saat itu, semua orang di Northwest mengenalnya. Meski Longguo bukan lagi wilayah barat laut yang nomaden seperti 30 tahun lalu, juga bukan lagi era pahlawan yang gagah berani, ia tetap mengandalkan keterampilannya yang unik dan semangatnya yang membara untuk menjadi seorang pria yang disegani oleh dunia hitam maupun putih di wilayah barat laut ini. Tentu saja kekaguman ini bukanlah kekaguman sejati, melainkan ketakutan. Karena sifatnya yang kejam dan serakah, ia melakukan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ia suka menunjukkan kebaikannya di depan orang lain sambil menggunakan cara-cara jahat untuk menjebak orang lain. Karena itu, ia menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan keuntungan, rasa hormat, dan manfaat yang besar. Perilakunya membuat marah sebagian orang. Saat itu, Long Tang mengirim 3 orang guru untuk membunuh Pangeran Ular Putih. Hasilnya, mereka bertiga tidak hanya tewas, tetapi juga membuat Pangeran Ular Putih semakin terkenal. Mereka mengancam bahwa siapapun yang berani menjadi musuhnya di masa mendatang akan dibunuh seluruh keluarganya. Selama beberapa waktu, reputasinya tak tertandingi di barat laut, dan tak seorang pun berani menyinggung perasaannya. Tetapi tidak ada kabar lagi setelahnya, dan tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. 10 tahun yang dihabiskannya di barat laut bagaikan meteor di langit, singkat tetapi sungguh cemerlang. 30 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ketika He Feijiang muncul di sini lagi, dia lebih takut dan takut daripada ketika dia melihat hantu naga legendaris, jadi dia bersikap sangat sopan. Tong Tiambo, pria kulit putih paling aneh di barat laut, mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai ke arah He Feijiang yang tergeletak di tanah. He Feijiang merasakan gelombang kekuatan seperti sungai yang mengalir deras, yang membuatnya berdiri tak terkendali. Mendesis, He Feijiang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap lagi. Dia adalah ahli di puncak energi gelap,
tetapi lawannya dapat berdiri hanya dengan lambaian tangannya. Seberapa kuat lawannya? Melihat Tong Tiambo, saya tidak tahu harus berkata apa selain rasa hormat dan kekaguman. Tuan, tolong bantu aliansi bela diri kami membunuh Long Meiying. Kami, aliansi bela diri Sikang, akan menjadikan Anda sebagai pemuja pertama kami di masa mendatang. He Fei Jiang menyampaikan pendapatnya langsung di tempat tanpa ragu-ragu. Tatapan Tong Tiambo menyapu orang-orang di belakang He Fei Jiang. Mereka merasa seperti dikurung oleh zombie. Seluruh tubuh mereka menjadi dingin dan mereka merinding. Tong Tiambo merasa sangat puas saat melihat reaksi mereka. Ia berdiri dan berkata, "Karena aku di sini, tentu saja aku harus membunuh hantu naga." He Fei Jiang sangat gembira. "Terima kasih, Tuan, kami. Aku tidak butuh ucapan terima kasih darimu." He Fei Jiang dan yang lainnya tercengang. Sosok putih Tong Tiambo menghilang dalam sekejap, meninggalkan He Fei Jiang dan yang lainnya dengan mata tercengang. Bahkan terasa seperti mimpi. Mengapa dia membantu kita? He Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan semua orang. Bersambung.